Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Walil Azim, saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran media sosial dalam pendidikan Islam generasi Z. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi Z. Nah, generasi ini dikenal sebagai generasi yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi, internet, berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut muncul berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana media sosial mempengaruhi cara generasi Z memahami ajaran Islam. Banyak dari mereka lebih sering belajar dari konten singkat di media sosial dibandingkan dari guru atau lembaga pendidikan formal seperti kayak TPA, majelis taklim, dan sebagainya gitu ya. Terus hal ini menimbulkan pertanyaan penting nih, apakah media sosial bisa menjadi sarana yang efektif dalam pendidikan Islam atau justru menjadi ancaman bagi pemahaman keagamaan yang benar? Nah, jadi pendidikan Islam tidak hanya terjadi di sekolah formal, tetapi juga di luar sekolah seperti di keluarga, masyarakat, dan lingkungan digital. Nah, pendidikan Islam di luar sekolah bertujuan untuk membantu akhlak, keimanan, dan pemahaman agama melalui berbagai cara yang lebih fleksibel. Dalam konteks saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana baru dalam pendidikan Islam non-formal. Melalui media sosial, seseorang dapat belajar tentang seperti kajian agama, ceramah ustadz, konten dakwah singkat, terus motivasi Islami. Bahkan diskusi keislaman secara online juga sering dilakukan pada saat ini. Nah, dengan kata lain, media sosial telah menjadi ruang belajar baru bagi generasi Z ini. Nah, saat ini banyak kita temukan konten dakwah di media sosial yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami, misalnya seperti video pendek tentang akhlak Islami di TikTok gitu kan. Terus ada ceramah singkat dari Instagram atau Reels. Terus ada podcast keislaman nih, seperti di YouTube kan ada tuh podcast keislaman gitu kan. Nah, terus banyak juga muncul influencer muslim yang menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan gaya yang santai, relevan, dan kehidupan anak muda zaman sekarang. Contoh kontennya tuh seperti pentingnya sholat, menjaga pergaulan, menjauhi maksiat, terus dan tips hijrah gitu ya, tips untuk hijrah gitu. Terus fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi sarana dakwah yang sangat luas jangkauannya dan cepat menyebarnya, pasti itu kan, karena teknologi sekarang itu sudah hampir menguasai dunia. Kita bisa melihat orang luar, kita bisa melihat apa yang ada di luar, meskipun kita di dalam rumah kita bisa melihat semua itu. Nah, namun tidak semua konten tersebut benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga konten yang kurang valid. Biasanya kan ada tuh ustadz-ustadz yang yang nggak tahu itu kan, nggak tahu asal usulnya, bahkan menyesatkan karena tidak bersumber dari ulama yang kompeten gitu ya, yang ulama yang memiliki kemampuan tersebut gitu. Terus dampak positif dan negatifnya itu ada. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan akses ilmu agama kapan saja dan di mana saja. Kan kita meskipun tidak di luar, kita bisa di dalam kamar, kita bisa juga untuk mendapatkan informasi tentang keilmuan agama ini, karena media sosial itu ada dampaknya seperti itu, memudahkan kita untuk mencari informasi gitu kan. Oke, baik, yang kedua itu penyampaian dakwah lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang mana kan itu termasuk dampak positif juga kan, yang dimana kita itu menyampaikan sebuah dakwah itu bisa lebih menarik
gitu, semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami oleh para pendengarnya. Terus yang ketiga itu menjangkau lebih banyak orang, terutama anak muda. Nah, yang mana anak muda zaman sekarang ini kan sudah terpaku dengan media sosial tersebut. Jadi dimanapun mereka berada, baik itu di dalam rumah, luar rumah, atau dimanapun itu pasti melihat media sosial gitu, seperti Facebook tadi, seperti Twitter, seperti Instagram, TikTok, apalagi itu kan. Terus yang keempat itu meningkatkan semangat belajar agama melalui konten kreatif. Nah, yang mana mereka sudah mendapatkan ilmu keagamaan, semangat belajar lagi untuk buat konten kreatif gitu kan. Terus selain ada dampak positif, kan tadi saya juga bilang ada dampak negatifnya, yang dimana dampak negatifnya itu banyaknya informasi yang tidak valid atau hoax, yang dimana kita ketahui pada saat ini kan banyak informasi yang kadang tuh kurang tahu, tidak tahu sumbernya, tapi kadang masih ada aja orang yang percaya gitu. Padahal kan sumbernya kita kayak nggak tahu, terus tiba-tiba ya saya percaya aja. Padahal itu banyak informasi yang tidak terlalu valid gitu. Terus ada yang kedua itu pemahaman agama yang dangkal karena hanya dari video singkat. Nah, dari video singkat tadi juga karena kan videonya itu berdurasi singkat tuh. Jadi yang pemahaman yang agamanya dangkal atau kurang pemahaman agamanya, pasti mereka mudah percaya dengan video singkat tersebut. Padahal kadang tuh itu nggak sesuai fakta yang terjadi gitu loh. Banyak sekali zaman sekarang ini yang kayak gitu tuh, yang cuma percaya dengan video singkat tersebut gitu kan, dengan pemahaman agama yang masih kurang. Terus munculnya ustadz instan nih tanpa keilmuan yang jelas, yang dimana kan sekarang itu di media sosial kan banyak sekali ustadz yang kita temui, kita yang nggak tahu latar belakangnya beliau itu seperti apa, apakah beliau itu emang ulama besar atau bukan gitu ya. Tapi tetap aja banyak orang yang mempercayai kadang tuh. Terus yang keempat itu potensi penyalahgunaan media sosial untuk hal negatif ya. Ini juga sesuatu yang negatif bagi untuk zaman sekarang ini, karena anak zaman sekarang itu kadang tuh kebanyakan menyalahgunakan media sosial tersebut dengan melakukan hal-hal yang negatif, bukannya melakukan hal yang positif, malah mencari hal yang negatif gitu. Terus saya mempunyai solusi untuk dari beberapa penjelasan saya sampaikan, yaitu untuk memaksimalkan peran media sosial dalam pendidikan Islam, perlulah kita itu kan ada solusinya. Nah, bagi saya itu yang pertama itu literasi digital generasi Z harus dibekali kemampuan untuk memahami informasi yang benar dan mana yang tidak gitu ya. Jadi kita harus memberitahu kepada generasi Z, ya saya juga termasuk generasi Z, jadi kita itu saling mengingatkan bahwasannya informasi yang mana kita itu harus ketahui dulu video tersebut itu apakah emang benar-benar valid atau tidak gitu. Terus yang kedua itu mengikuti sumber yang terpercaya seperti akun resmi lembaga Islam atau ulama yang memiliki kredibilitas. Seperti yang saya bilang tadi kan, kita itu mengikuti ya seperti ulama-ulama besar yang emang terkenal gitu, baru kita percayai. Kan kita harus tahu dulu nih latar belakang dari ustadz tersebut atau kiai tersebut, ulama tersebut, dan lembaga yang ada di video tersebut. Jadi kita harus tahu dulu. Terus peran orang tua dan guru memberikan bimbingan dalam penggunaan media sosial agar tidak disalahgunakan, yang dimana kedua orang tua itu emang diwajibkan untuk memberitahu kepada anaknya agar tidak terlalu terpaku pada media sosial, karena media sosial ini sangat berpengaruh sekali kepada generasi Z pada saat ini. Terutama saya sendiri, ya saya sadar karena saya termasuk generasi Z juga. Nah, terus inovasi konten dakwah, para pendakwah perlu membuat konten yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan karakter generasi Z.
Terus yang terakhir menurut saya sih kolaborasi teknologi dan pendidikan Islam, mengembangkan platform edukasi Islam berbasis digital yang lebih terstruktur. Nah, jadi kesimpulannya dari yang semua yang saya jelaskan yaitu media sosial itu memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan Islam bagi generasi Z. Ia bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan ilmu dan dakwah Islam. Namun juga memiliki risiko jika tidak digunakan dengan bijak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak digunakan dengan bijak, takutnya malah ke konten yang mengarah ke negatif gitu. Oleh karena itu diperlukan kesadaran, bimbingan, dan pemanfaatan yang tepat agar media sosial benar-benar menjadi alat yang mendukung pendidikan Islam, bukan sebaliknya gitu. Oke, baik. Mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya memanfaatkan media sosial secara bijak dalam pendidikan Islam. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampunannya. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya tadi, mohon untuk dimaafkan. Boleh untuk dikoreksi di pin komentar. Wassalamualaikum. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.